Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waalaikumsalam. Vokasi dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam acara Ngobrol Vokasi bersama saya Ali, yang nantinya kita akan banyak ngobrolin tentang kevokasian dan kewirausahaan. Dan hari ini sengaja kita akan bicara tentang etika dan karakter dan kepribadian ya. Intinya apa? Karena saya yakin karyawan dimanapun dia bekerja pasti dibutuhkan yang namanya adalah etika dan kepribadian. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Nah, ini nanti kita akan ngobrolin dengan salah satu instruktur yang sudah lama berkecimpung dalam pemberian atau memberikan materi tentang kepribadian ataupun etika dan sebagainya ya. Langsung saya sapa saja. Namanya kejawa-jawaan, tidak tahu nanti aslinya ini Jawa atau enggak. Nama aslinya Ibu Wiji Kartini. Wiji Kartini Bu ya. Sekarang ada tambahan Pak, karena lama di Jawa. Dengton. Oh, Dengtonji. Dengtonji ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, beliau ini Ibu Wiji Kartini Dengtonji. Oke, jadi teman-teman sekalian nanti kita akan banyak berbincang dengan beliaunya. Karena saya yakin beliaunya sudah malang melintang di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan non formal yang selama ini banyak melibatkan beliau di program-program pemerintah, khususnya di program-program yang pemberdayaan masyarakat ya. Dan lebih banyak juga yang mengatur ini ibu-ibu nih kayaknya ya. Karena Ibu Wiji ini di samping memberikan materi-materi tentang kewirausahaan, aktif juga di bidang kepribadian ya. Kepribadian biasanya ibu-ibu yang banyak pesertanya gitu ya. Oke, baik Bu Wiji, terima kasih udah hadir di channel ini dan mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan beberapa manfaat ya kepada pemirsa di channel ini, khususnya mereka yang nanti akan terjun di dunia kerja. Lebih khusus lagi adalah mereka-mereka yang nantinya bekerja di sektor jasa. Sektor jasa ini nanti di pengantin ya, kemudian tata gas pengantin, kemudian jasa di tata gas pengantin, sama apa lagi Bu yang motong-motong rambut itu? Iya. Tata kecantikan rambut, salon dan lain-lain itu kan erat kaitannya dengan etika ya. Nah, itu karena itu nanti kita akan banyak bahas karena itu nanti akan memberikan dampak yang luar biasa kepada hasil kerja mereka. Baik Mbak Wiji, pertama sekali ini kan tentunya para pemirsa pengen tahu nih latar belakangnya kayak apa gitu ya. Dulu lahir di mana, kemudian sekarang aktivitasnya apa saja. Boleh dikenali? Oke. Monggo silakan. Ya. Sebenarnya kalau mau memperkenalkan diri, orang tua saya dulu memberikan nama saya Wiji Kartini dengan harapan dia menjadi bibitnya Kartini yang akan menyuarakan harapan orang tua. Wiji itu biji ya? Iya. Orang Jawa kan gitu apa ya. dia Mbak? Biji yang mau tukul wineh ya, bibit. Kartini. Nah, harapan orang tua saya itulah yang tadinya saya tidak berharap, bahkan saya tidak tahu bahwa nantinya suatu ketika nanti akan jadi seorang pengajar, jadi instruktur, tidak. Bahkan latar belakang pendidikan pun tidak mengarah ke sana ya. Nah, saya dari Fakultas Hukum. Sebelum selesai dari Fakultas Hukum masuk di administrasi perkantoran, dari administrasi perkantoran masuk ke dunia industri. Dari di dunia industri diutus karena memegang satu jabatan, akhirnya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan S2, itu pun manajemen. Nah, dari manajemen diberikan lagi tugas oleh Kadin sampai alhamdulillah dikirim ke OTS Tokyo. Nah, dari situ lagi masuk lagi di industri. Di situ justru saya ingin berbagi, mulai dari situ akhirnya saya memulai untuk ke lembaga-lembaga. Kebetulan artinya lembaga juga welcome dan saya juga enjoy. Ya, keterusan hingga hari ini. Akhirnya sudah menjadi passion ya. Jadi hingga hari ini. Jadi setiap lembaga ketemu saya, Bu Wiji membawakan ini. Dua, kalau enggak etika jabatan, kepribadian atau kewirausahaan. Nanti kita ini yang akan kita ulik tentang kepribadian Bu ya. Karena saya yakin setiap orang itu punya nilai masing-masing. Nanti kira-kira kalau di dunia jasa kira-kira yang harus dibangun apa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang akan kita coba perbincang ini Mbak Wiji, seberapa penting sih kepribadian itu bagi karyawan ya, khususnya teman-teman yang nanti bekerja di dunia jasa? Kalau saya mengatakan sangat penting ya, karena itu adalah dasar
dasar dari kita bersikap. Jadi seseorang dikatakan profesinya menuju ke profesional, itu kebenaran dari dasarnya ini. Tapi sebelumnya itu sebenarnya dasar dari kepribadian, sikap, tingkah laku kita itu kan ada. Saya kadang kalau memberikan materi, saya harus menyolek dulu di awal itu. Saya mengambil dari nilai-nilai Pancasila. Oh, gitu, dari nilai-nilai Pancasila. Nah, itu kebanyakan sekarang itu sudah tidak lagi, itu dianggap sudah tidak masuk lagi, padahal sangat penting berangkat dari situ. Bayangkan kalau kita harus masuk ke nilai-nilai ketuhanan, ada semua di dalamnya, itu ada masuk butir-butirnya. Kemudian 2 nilai-nilai kemanusiaannya, 10 nilai-nilai persatuannya, nilai-nilai kemasyarakatannya, nilai-nilai keadilannya, semua masuk dulu di situ. Biasa saya memang harus menyolek untuk membangkitkan dulu. Setelah mereka bangkit, oh ternyata sebenarnya ini didapat dari keluarga. Gitu dari keluarga. ya. Nah, harapan saya itu di teman-teman kursus di awal dari pembelajaran itu penting sekali supaya selama proses pembelajaran ini etika, sikap, perilaku itu sudah mulai berproses di saat pembelajaran itu. Mulai dari awal. Jadi mulai ya? dari awal. Jadi materi ini saya harapkan itu di awal itu sudah diberikan. Jangan di ending. Oh iya, ya saya tahu itu. Kalau di awal materi ini diberikan, nah selama pembelajaran mereka yang akan berproses. Nah kita sebagai pendidik bisa mengawasi mereka. Jadi ya senyum, salam, sapa, tegur, terus mereka berkomunikasi dengan baik, itu sudah mulai berproses di dalam. Nah kalau itu sudah mulai, begitu selesai materi pembelajaran sudah terbiasa. Begitu terbiasa masuk ke dunia jasa, mereka bisa memberikan pelayanan dengan baik. Iya. Artinya adalah memang diawali dari keluarga tadi ya, dengan semangat yang sebetulnya ada di pedomannya kita ya. Iya. Cuman tinggal bagaimana kita bisa mengaplikasikan. Dan memang kan saya melihatnya gini Bu, setiap orang itu sebetulnya punya keinginan untuk berbuat baik. Punya keinginan untuk melakukan yang terbaik, punya keinginan untuk memberi yang terbaik kepada orang lain. Nah, tinggal bagaimana mengaktifasikan atau mengaktifasinya aja. Iya, dalam hal ini kadang saya bukan kok menggurui, saya tidak ini, tapi saya memberikan coach. Jadi saya meng-coach mereka. Bahkan sebenarnya mereka sudah ada dasar-dasar baik, dasar ini kan ada semua dari keluarga didapatkan. Nah, saya hanya meng-coach mereka untuk mari kita tumbuh kembangkan ini, ayo berbuat baik ini selalu senantiasa. Nah, akhirnya mereka akan terbiasa. Contoh misalnya baru masuk, ada yang diam, senyum pun males, senyum pun nggak mau. Ini senyum karena apa? Kita di dunia jasa. Betul. Ya, saya itu juga senyum. Saya itu juga menjadi ritual saya itu kalau pagi itu harus tersenyum Bu. Pokoknya biasakan tersenyum. Senam senyum dulu. Oh, senam senyum ya. Senam senyum. Harus senam senyum. Senam senyum dulu. Betul, memang kayak kadang juga memang ada satu kondisi di mana ketika kita tersenyum artinya kita bisa mengecas diri kita ya. Jadi bagaimana kita memberikan sesuatu yang berbeda kepada orang lain ternyata sederhana juga ya. Jadi diawali dari senyum tadi. Oke itu. Nah kemudian gini Mbak, kan tadi sudah memang sangat penting ya, karena kan dimanapun mereka nanti akan bekerja itu salah satu kunci yang selalu kita tekankan adalah bagaimana bisa memberikan atau memiliki satu kepribadian yang bagus, karena kan yang kita sentuh orang. Iya. Nah orang ini kan perlu sentuhan yang intinya adalah ya di kepribadian itu. Kemudian yang perlu juga kita coba oleh Bu. Nah biasanya kesulitan-kesulitannya di mana Mbak? Ketika kita kan Mbak Wiju udah punya pengalaman nih puluhan tahun ya menghadapi mereka ini, istilahnya para calon-calon karyawan ini ya. Nah kan ibaratnya gini, mereka sebelum kursus itu kan pasti dia belum punya wawasan. Oh saya nanti harus senyum, saya nanti harus proaktif, saya nanti harus gini-gini. Itu gimana Mbak supaya bisa bagus? Nah kan harus kita kenali dulu kelemahan-kelemahannya dulu. Apa sih kira-kira permasalahan yang biasa muncul? Biasanya muncul gini, itu peserta didik. Biasa saya awasi, pertemuan pertama, kedua, senyum,
dia nggak berinteraksi dengan temannya, bahkan nggak welcome, bahkan langsung kayak ada sesuatu, pasti ada sesuatu di keluarganya. Nah setelah itu saya memang tidak tidak menegurnya atau menyalahkan atau apa di depan kelas. Nanti face to face saya undang, saya bisa nanti ke ruangan saya ngobrol. Terus setelah ngobrol, oh ternyata dia punya masalah pribadi, punya masalah keluarga. Nah, di sini mereka tidak bisa membedakan di mana ada masalah pribadi yang tidak harus mengganggu profesi saya. Inilah yang kadang saya mulai mengarahkan mereka. Coba selama kursus, kalau toh kita pikirin, kita bawa, kita selalu mengeluh dengan persoalan itu nggak selesai. Nggak selesai. Coba kita letakkan dengan baik, tapi kita berpositif thinking bahwa ini nanti kita carikan solusi. Jadi kita fokus pada positif thinking saja. Oh ternyata ini nanti bisa. Oke. Jadi ternyata memang biasanya memang ya kita berangkatnya dari berbagai macam persoalan Bu ya. Artinya kan mereka-mereka ini mau kursus mungkin tak ada masalah. Nah kalau pikir persoalan tidak ada orang yang habisnya. Tidak ada orang yang tidak punya persoalan. Pasti. Nah kemudian Mbak tadi kan memang mereka punya persoalan biasanya karena masuk di kelas, kemudian ada yang punya mungkin tadi susah senyum, akhirnya dia kemudian yang perlu juga diketahui oleh teman-teman semua, calon karyawan dan juga mungkin para pengelola lembaga kursus dan pelatihan. Nah biasanya proses-proses yang harus dilalui apa saja Mbak? Supaya materi atau istilahnya wawasan atau keterampilan tentang kepribadian ini bisa benar-benar menyatu dalam peserta didik. Memang harus ditumbuhkan chemistry di antara teman-teman yang satu kelas. Jadi biasa di awal itu saya harus coba perkenalkan diri kamu, tidak hanya sekedar kenal, tapi berceritalah tentang diri kamu. Nah kemudian dia bercerita, otomatis teman sebelahnya akan paham. Oh ternyata ini. Terus nanti temannya ini. Nah secara tidak langsung ini akan ada timbul chemistry ya. Kecocokan. Begitu ini terus setelah itu kita sebagai instruktur atau pendidik punya catatan kaki ya, catatan si A ini si ini, sehingga kita juga tahu kelemahan di mana, oh ini persoalan ini, sehingga kita bisa tahu gaya bahasa apa yang bisa saya terapkan untuk pendekatan itu. Nah memang tidak mudah menjadi guru kepribadian. Betul, karena kita disorot. Betul. Kita disorot. Nanti jadinya masa sih guru kepribadian malah kepribadiannya seperti itu. Wah, ini jadi masalah begitu. Masalah tersendiri kan, Handayani ya. Jadi kita memang harus bisa menjadi contoh. Kan kita menjadi contoh, jadi teladan buat contoh mereka. Kita mengajarkan sebuah etika jabatan, bagaimana bersikap. Tentunya saya juga harus memberikan contoh. Bagaimana menegur, bagaimana bersikap, terus membuat sesuatu, terus ucapan terima kasih. Ini yang kadang hal-hal sepele, memberikan barang, oke, terima kasih, atau enggak langsung ambil aja. Setelah itu dikembalikan. Nah, sepele sebenarnya hal kecil. Makanya saya selalu mengajarkan dari hal-hal kecil inilah yang kadang membuat kita salah besar. Betul ya. Oke, Bu. Jadi tadi kalau bisa dibilang juga bahwa memang Mbak sebagai instruktur di kepribadian memang harus benar-benar menjadi contoh ya. Sekaligus jadi role model ya artinya karena itu tadi yang ditakut ya ini bilang begitu padahal kenapa dia ngomong begitu gitu ya. Oke. Nah itulah yang penting ya. Jadi intinya adalah di mana pentingnya kepribadian dalam pekerjaan ya. Nah, makanya diawali ketika dia kursus sudah harus dikasih tahu bahwa nanti Anda kalau bekerja begini seperti ini. Nah, kenapa mesti harus itu? Karena kita mau sukses. Betul ya. Kalau mau sukses ya harus dilewati ini. Kalau mau sukses ini dilewati. Jangan banyak protes deh. Pokoknya kita lewati saja ini. Nah, akhirnya mereka mengerti. Wah, kopi nih. Kopi hangat. Nah, ini baru serius ini ceritanya nih ya. Enak ini ada kopinya. Tapi nggak ada sponsornya nih Mbak ini Mbak. Ngobrolnya jadi enak. Enak ya. Oke, sambil ngopi. Teman-teman sekalian nontonnya juga bisa sambil ngopi nih ya. Supaya tidak ngopi sendirian saya. Ngopi berdua. Iya. Gimana kita lanjut Mbak? Minum dulu. Nunggu. Masih panas ya? Oh iya, saya panas. Oke ya. Mbak Wiji, ini kan kondisi kepribadiannya kan gini, ceritanya kan di mana ketika peserta didik ini nanti harapannya adalah ketika dia bekerja di entitas apapun, di Dudi, itu dia punya kepribadian yang bagus. Nah, biasanya yang paling ditekankan kepada peserta didik ini di elemen apa saja, Mbak?
Ya sih kalau di lembaga yang pertama memang itu komunikasi penting, Komunikasi, ya? tapi agak belakang dulu. Itu saya kadang kejujuran, jadi ada kadang tes kejujuran. Supaya mereka jujur, paling tidak jujur terhadap diri sendiri, jujur bahwa itu karyanya, jujur bahwa kalau memang ada salah saat dia menggunting rambut, saat dia merias, kemudian ada kesalahan. Dia mau mengakui bahwa itu kesalahannya, itu kekurangannya. Itu dulu juga diperlukan dalam iya, bekerja, diperlukan. ya? Nah, dia harus tahu, oh ini ada kekurangan. Kemudian dia mengakui, oh ya Bu, maaf. Oh ini tadi kenapa? Kenapa ini conditionnya seperti ini? Dia harus mengakui bahwa itu ada kekurangannya. Itu ada jujur dulu. Nah, setelah itu baru nanti akan bagaimana dia mengaplikasikan jujur itu. Jadi jujur itu tidak hanya karena tidak mencuri. Iya ya, mengakui. Mengakui bahwa itu karya dia. Jangan sampai kalau jelek bukan saya, Bu. Oh iya, si biasa A, si B, si C. Ya. Kebanyakan kalau bagus, saya. Oh saya. Biasa begitu memang orang ya. Nah, jadi kejujuran ya. Oke, yang kedua. Ya, kalau setelah dia jujur, kemudian kita ajarkan dia kan dia harus memang senyum, apa salam, sapa, bagaimana menyapa temannya, bagaimana mengucapkan terima kasih. Jadi kadang terima kasih itu hal sepele tapi sulit keluar dari mulut. Padahal ini adalah elemen penting dalam sebuah komunikasi ya. Iya. Jadi katakan pelanggan datang, terima kasih atas kehadirannya. Jadi itu mereka nanti akan datang lagi. Nanti datang lagi apa ya karena merasa ramah. Oh iya saya ke salonnya Bu Ici deh. Tidak terlalu ramah, enak, terus merias lagi ke sana. Nah, ini kan berproses selama program pembelajaran, selama pelatihan inilah berproses pada dirinya. Jadi memang kita instruktur harus ngawasi juga. Betul ya. Jadi kalau ada yang diam-diam atau apa, kita yang harus menyentuh-nyentuhnya. Tolong berinteraksi dengan temannya. Nah, kebiasaan ini nanti akan mengawali dia bagaimana komunikasi dengan baik. Betul ya. Komunikasi pun nanti kita ajar bagaimana komunikasi tidak terlalu tinggi nadanya. Karena kebiasaan di rumah suaranya levelnya langsung ref. Betul ya, bahwa kita intonasinya tidak bisa terlalu tinggi dengan atasan misalnya atau dengan pelanggan. Tidak ada istilahnya ada intonasi perintah. Itu beda loh. Beda. Tekanan ada suara perintah, itu ada request ya. Beda juga ya. Itu, jadi memang di awal setelah diberikan materi itu mungkin 2-3 kali pertemuan. Setelah itu selanjutnya berproses. Nah, selanjutnya berproses, nanti di ending mau disalurkan ke Dudi. Nah, di situ penyegaran kembali. Jadi misalnya 4 kali tatap muka, 3 kali di depan, 1 kali itu di ending di saat mau magang kan, mau magang supaya mereka merefresh kembali bagaimana menghadapi dunia industri, ketemu orang-orang. Nah, itu tadi Pak ya, jadi ada 2 yang penting yang dari sikap tadi ya, dari kejujuran, kemudian dari sisi komunikasinya ya. Nah kemudian komunikasi ini sendiri kan macam-macam Mbak ya. Artinya tadi sempat disinggung ya ucapan terima kasih. Biasa saya dengar itu ada istilah nih Bu. Mbak, the magic word ya. Senyum salam sama itu juga merupakan satu yang harus selalu diucapkan. Selalu saya berikan itu. Jadi pegangan teguh. Jadi itu yang harus Anda ketemu ketemu siapapun itu harus Anda makanya saya bawa. Selalu sama 5S, jangan hanya di SPBU saja kita lihat. Oh iya, biasa tertulis ya. Iya. Padahal di mana-mana tertulis tapi kita tidak aplikasikan. Coba ada senyum, salam, sapa, sopan, santun. 5 ya. Yes. Jadi itu harus terbawa dimanapun kita berada. Betul. Ya. Karena memang kan itu namanya sikap yang baik itu katanya adalah mata uang yang laku di mana-mana. Betul. Jadi kalau kita punya sikap yang bagus. Ngomong-ngomong Pak, kopi ini rada adem ya. Oh iya, silakan diminum dulu. Boleh Mbak. Ya. Kita minum dulu boleh, teman-teman juga silakan minum. Makasih, kalau ada kopinya luar biasa ini. Ada kopinya. Manis atau pahit? Semanis yang minum mesti. Oh begitu, saya juga ikut minum deh. Wow. Enak Mbak. Toraja ya? Ya, saya juga biasa minum kopi tapi tidak seenak ini ya. Nah, nanti kita order lagi di belakang ya. Iya. Oke Mbak Beji, kita lanjut ya.
Jadi intinya adalah memang kepribadian itu sangat dibutuhkan. Dimulai dari tadi kejujuran, ya. Kemudian tadi komunikasi yang bagus, ya. Nah, kemudian ini Mbak, kan biasanya itu kita, ini saya kan laki-laki ya. Biasanya ini yang lebih banyak itu di kaum perempuan. Nah, saya melihatnya ini kasuistik atau tidak, nanti Mbak Wici yang bisa apa namanya, bisa menilainya. Biasanya mbak-mbak itu lebih dominan yang bicara itu perasaannya. Nah, jadi kadang orang anak muda sekarang baperan lah. Nah, ini kan gimana caranya supaya teman-teman ini nanti kalau bekerja tidak baperan, Mbak. Kan pelanggan macam-macam. Pelanggan itu ada yang judes, pelanggan itu ada yang cerewet, pelanggan itu ada yang ngomel-ngomel. Nah, kalau karyawan ini baperan, nah bisa jadi dia tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, menghilangkan atau istilahnya mengatur lah supaya nggak baperan bagaimana? Ya, memang ada sih materi handle komplain ya. Ada materi handle komplain karena kita akan menghadapi berbagai macam masyarakat, bermacam karakter dari pelanggan-pelanggan itu. Bagaimana kita menghadapinya. Nah, sebelum kita menghadapi mereka, kita hadapi diri sendiri dulu. Jadi mereka memang diajarkan bagaimana kita pengendalian dulu. Ya? Kalau kita hadapi orang emosi, ya kita jangan ikut emosi. Ya. Jadinya nggak jadi datang lagi. Kan ada itu biasanya tuh. Memang harus ada pengendalian. Jadi pertama itu memang. Jadi itu kalau kita mau handle komplain, kita pengendalian. Setelah itu kita lebih banyak mendengar. Kenapa Allah memberikan kita dua telinga? Ya? Artinya kita lebih banyak mendengar daripada kita satu ini mulut, satu berbicara, satu sedikit saja berbicara. Jadi kita memang kalau di dunia pelayanan kita harus lebih banyak mendengar keluhan-keluhan pelanggan, keluhan konsumen. Oh iya, satu lagi loh Mas Ali, aku itu juga anggota BPSK loh. BPSK yang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ya? Iya, jadi kalau ada masalah-masalah itu yang kaitannya dengan yang begini, handle komplain itu biasa ketemu lagi di majelis. Disidangkan juga itu ya? Disidangkan, jadi kita ya melaksanakan undang-undang konsumen ya? Nomor 8. Betul-betul. Jadi bagaimana perlindungan konsumen. Nah, ini kaitannya biasa saya juga selipkan supaya konsumen kita tidak komplain ke kita. Kalau komplain kita bisa, oh ya Bu, nanti datang lagi kita perbaiki. Nah, kalau komplainnya yang tidak bisa diperbaiki, ya masalah. Nah, yang begituan. Jadi sebelum mereka terjun ke judi itu memang kita bekali betul. Bekali betul. Tapi satu hal yang jadi masalah saya, ya bukan masalah saya ya, masalah semua. Ini di kursus yang kebanyakan sekarang, apalagi yang bantuan. Ini kan usianya di usia 17 sampai 25 ya kalau usia itu memang agak karena memang kepribadian ini itu seiring dengan usia ya. Tapi di usia 17 itu memang kita melihat, contoh misalnya dia lebih banyak bercanda, lebih banyak ini karena memang usianya seperti itu. Usianya memang usia mereka bercanda. Kita biasa ketemu ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemuan, halo guys, apa ini? Ini kan sesuatu yang mau tak mau kita memang merubah cara menghadapi ini. Jadi untuk teman-teman penyelenggara kursus, karena yang kita hadapi ini adalah usia-usia 17 sampai 25, tentunya berbeda dengan kemarin yang emak-emak usia 30 sampai 40. Beda cara menghadapi beda. Jadi setiap usia itu punya cara ya untuk menghadapinya supaya mereka memang benar-benar bisa menerima apa yang kita sampaikan. Betul. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita yang intinya adalah tadi bisa kita simpulkan bahwa salah satu kejujuran Mbak ya, kemudian komunikasi juga harus dilatih dengan baik ya supaya mereka itu benar-benar ketemu orang itu kalau dalam bahasa saya gini Mbak, biasa saya sampaikan juga ke siapapun ya, buatlah orang itu cinta dengan Anda. Nah, gitu. Jadi saya biasa tuliskan gini, how to make somebody like you. Nah, itu kuncinya. Nah, jadi kalau Anda sudah bisa membuat orang itu suka dengan Anda, beres. Tinggal bagaimana caranya. Nanti Mbak Wici bisa bocorin ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi ternyata hidup itu sederhana, enteng. Yaitu tadi garis bawahnya adalah how to make somebody like you. Gimana caranya orang lain itu suka mencintai Anda. Nanti bisa dibocorin Mbak ya langkah-langkahnya. Oke teman-teman sekalian, tetap di Ngopi Vokasi.
Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjut kembali obrolan kita pagi hari ini yang makin siang makin asik, ditemani kopi juga. Nah, Mbak Wiji juga sepertinya wajahnya ini agak ceria-ceria ya. Betul, hari ini ya. Nah, makanya saya minta tadi Mbak, saya minta bocorannya ya. Saya pernah lihat tadi salah satu semacam apakah pepatah, apakah itu quote-quote dari beberapa orang itu adalah how to make somebody like you. Bagaimana sih supaya orang itu suka dengan Anda? Nah, ada bocoran nggak Pak? Gimana sih supaya orang itu senang dengan kita? Nah. Sebenarnya Pak, saya selama ini saya berpikirnya saya tidak membuat orang lain untuk mencintai saya, menyukai saya, tapi saya balik. Bagaimana saya bisa bermanfaat untuk mereka, bagaimana saya mencintai mereka, bagaimana saya membuat mereka nyaman dengan saya. Ternyata itu imbasnya dulu justru berbalik. Jadi dibalik dulu. Kalau saya balik dulu. Saya balik dulu. Contoh misalnya, saya memiliki pendamping hidup. Saya tahu ini karakternya memang dia suka berpindah hati, jujur saja, kepepet ya. Bagaimana caranya membuat nyaman? Bagaimana saya mencintai dia, saya menyukai dia, saya ini. Ternyata imbasnya ke saya. Jadi dari pengalaman itu saya selalu menyampaikan, jangan tunggu orang menyintai kamu. Jangan nunggu kamu dicintai, kamu disayangi. Coba kamu membuat cinta dulu ke mereka. Membuat mereka nyaman dengan kamu, membuat ini senyum dengan diri. Akhirnya apa? Itu imbasnya ke kita. Kalau saya begitu. Nah sama, saya ketemu anak-anak, saya selalu sayang, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa ini? Iya bunda ini nih. Biasa toh, bunda tidak ada uangku. Jangan bicara uang, jangan bicara uang. Terus bunda kalau ini sudah ke rumah saja, apa yang bisa saya bantu? Sudah, itu terjadi tidak hanya ke siswa saya, bahkan bimbingan saya ke daerah-daerah. Biasa itu kalau saya kasih bimbingan, kasih apa? Waktu di wirausaha ya. Juga begitu, bagaimana saya empati, saya betul-betul saya empati. Sampai saya cara membungkusnya, cara packingnya, saya ajarkan apa. Terus ibu terima kasih sekali, tapi mohon maaf bu, tidak ada nih bayarannya. Udah, nggak usah bicara bayaran, ini tugas saya. Tapi begitu saya pulang, itu mobil penuh apa-apa. Saya pikir, nah ini pisang ya biasanya. Pengalaman saya itu kalau ke daerah ada pisang, ada ubi, jagung, udah kalau masuk takalar itu full itu dua. Ternyata dia memberi itu karena kita sudah memberi dia ya, artinya ya. Itulah sebenarnya Pak, jangan menunggu kita menerima dulu, kita kasih dulu. Kalau saya memberikan dulu sesuatu, pasti saya akan dapat ya. Saya yakin itu hukum Allah. Jadi sudah berilah sesuatu ke orang, pasti kita akan dapat. Iya. Oh berarti benar Bu, saya pernah dengar juga satu penelitian gitu ya, yang mengatakan bahwa orang itu akan suka, gitu ya. Orang itu akan suka dengan orang yang menyukainya. Jadi orang itu akan suka dengan orang yang menyukainya. Otomatis kita dulu ya. Coba yang sekarang, menyukai. Saya respect dengan Pak Ali, saya suka. Saya sangat antusias saat ini. Saya melihat Pak Ali dengan segala aktivitasnya. Otomatis Pak Ali juga, oh iya, saya welcome gitu ya dengan Pak Ali. Pak Ali pasti akan membalas welcome pula kan. Coba saat ini saya tidak welcome, ngapain sih dengan Pak Ali ada habis saja waktu. Tapi pasti Pak Ali, aduh kok Bu Wiji ngomongnya gitu sih. Pasti sudah tumbuh rasa tidak empati. Tapi coba saya empatikan dulu. Betul. Saya sangat apresiasi dengan kegiatannya Pak Ali. Jujur, ini jujur ya, saya apresiasi. Bukan karena di depan saya? No. Saya sudah belajar jujur. Saya jujur Pak. Saya jujur terhadap diri saya. Saya apresiasi sekali. Nah ini tinggal bagaimana memanfaatkan sebenarnya. Saya ingin menarik teman-teman, mudah-mudahan program ini itu bisa bermanfaat kan. Saya harapan kita apa yang kita lakukan bermanfaat untuk orang banyak. Untuk apa kita berbuat sesuatu kalau tidak bermanfaat? Itulah yang akhirnya akan tumbuh cinta. Adalah ya betul. Jadi saya ingin mengembangkan rasa sayang gitu ya. Cinta itu dengan membuat teman-teman itu bisa muncul. Jadi ternyata saya kasih underline ya. Jadi kalau Anda kepengen dicintai orang, maka cintailah dulu orang itu.
begitu juga kepada pelanggan ya. Iya. Kalau kita empati pada pelanggan akan datang lagi ke kita. Untuk mempertahankan satu pelanggan, itu memang kita harus empati dulu, memberikan pelayanan, senyum, salam, sapa, bahkan mata kak saya kalau melihat dengan senyum, ada eye contact-nya, harus smile dengan tulus. Smile pun tidak asal smile, tapi betul-betul smile tulus. Dari hati. Iya, ya mereka pasti akan datang lagi. Tapi kalau begitu dia datang, menatap pun tidak, senyum pun tidak, pasti bilang, aduh, nggak usah deh datang lagi ke salonnya Bu, cukup sudah. Ini Bu, ada biasa kasus Mbak. Nah, kira-kira nanti gimana caranya? Biasanya gini juga, kita udah baik-baik ke orang, atau kita udah mencoba untuk ya tadi menghormati, senyum, tapi orangnya masih cuek-cuek aja, gimana itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini, berpikirnya begini, pelanggan itu raja. Raja terserah. Raja mau senyum, raja mau apa, nggak apa-apa. Yang penting profesi saya itu menuntut saya harus senyum, salam, sapa, melayani. Nggak apa-apa. Mau dibalas nggak? Sama kalau persoalan saya menabur dulu cinta. Kalau kamu membalas cinta saya, alhamdulillah. Tapi kita percaya bahwa pasti ada dampak ya. Dampaknya pasti ada. Sama Pak, kita berbuat kebaikan pada satu orang. Mungkin bukan dia yang akan membalasnya. Pasti yang lainnya. Itu saya yakin. Dan itu lebih banyak. Lebih banyak. Yakinlah, itu sudah hukum alam. Hukum alam bahwa kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, pasti akan ada yang datang ke kita, walaupun bukan dari orang itu. Jadi sama kalau meskipun kita sudah kita sudah baik loh Bu, kita sudah layani, nggak apa-apa, layani aja. Apa kemauan pelanggan, udah turutin aja. Namanya juga pelanggan. Inilah Mbak yang harus selalu ditekankan kepada peserta didik kita. Karena tadi dibilang usianya masih muda. Kadang ketika dia ketemu pelanggan yang agak sedikit begitu, langsung dia besok nggak mau lagi saya. Biasa begitu. Nah sehingga sifat-sifat inilah yang harus memang ditumbuhkan dari awal sehingga teman-teman ini, adik-adik kita yang mau bekerja di dunia kerja khususnya di dunia jasa ini memiliki satu pemahaman bahwa ketika kita memberikan sesuatu yang baik kepada orang, pasti kita akan mendapatkan imbalan yang lebih dari apa yang kita berikan. Jadi itu ya Mbak ya. Jadi ternyata pertanyaan saya tadi sudah terjawab. Jadi kuncinya satu, cintailah orang sebelum Anda dicintai. Atau orang itu akan suka dengan orang yang menyukainya. Nah ini sekarang gini Mbak, kan tujuan kita melatih adik-adik ini, peserta didik supaya bisa sukses Mbak. Bisa sukses. Jadi sukses belajar, sukses dalam hidupnya, sukses dalam rumah tangganya. Betul-betul dia bisa merasakan bahwa sukses itu adalah hak mereka. Dia harus kan kita tahu Mbak ya, rata-rata mereka mungkin dari, mohon maaf ini mungkin dari kelompok-kelompok menengah atau bahkan ini kan targetnya memang kalau di dunia kursus dan pelatihan khususnya di pendidikan non formal itu kan ya memang sasarannya kan mereka-mereka yang tidak kuliah. Jadi otomatis dari kelompok-kelompok yang mohon maaf istilahnya ya yang selama ini mungkin agak sedikit tidak terekam dengan baik lah. Nah, supaya mereka ini Mbak punya kemampuan yang sama dengan mereka-mereka yang bisa kuliah, punya pekerjaan. Nah, ini kira-kira kunci-kuncinya apa Mbak? Supaya mereka juga nanti ketika dia lulus punya hak yang sama dengan mereka-mereka yang belajar di tempat lain. Nah, ini kunci-kuncinya Mbak. Kunci pertama memang saya selalu menumbuhkan dia percaya diri. Percaya diri ya? Dia harus pede Bang. Pede? Dia harus percaya diri. Kapan dia memiliki pede yang cukup, dia harus menyadari bahwa sangat susah sekali mengajarkan mereka untuk lebih pede. Pede untuk berbicara, pede untuk berinteraksi, pede untuk itu sangat susah. Jadi kadang saya harus mengingatkan dia bahwa kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah. Di dalam diri kita ada kekurangan dan kelebihan. Tapi yakinlah bahwa tidak ada manusia satupun di dunia ini yang isinya lebih semua. Kecuali Rasulullah. Kalau saya selalu begitu. Nah, yakinlah. Nah, kekurangan yang ada pada diri kita, bagaimana kita meminimalisir, menekan, menutupi. Nah, kalau ada yang lebihnya, inilah yang kita tumbuh kembangkan. Nah, dengan begitu, dengan sendirinya dia akan tumbuh pede. Nah, begitu dia pede, percaya dirinya ada, saya pertama langsung setelah itu saya tumbuhkan
coba lihat segala sesuatunya itu ada bright spot ya. Jadi kita melihat sesuatu itu yang positive thinking. Iya. Nah. Positif. Jadi mindset kita itu mindsetnya positif. Positif. Jadi Bu susah sekali karena memang dasarnya dia negatif thinking. Saya bilang, oke, saya bilang begitu. Memang untuk melepas ini negatif thinking ini memang membutuhkan proses. Butuh proses juga. Ya. Jadi proses, coba ya. kita melihat segala sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita dapatkan hari ini karena apa? Ini sebenarnya positif loh. Coba kita berpikir biasa saya tarik ulur dari cara kita bernapas. Coba, ayo. Nah, ini di depan kita ada air minum. Dari air minum, air. Kita belajar apa dari air? Kita belajar ketenangan dari air. Nah, ini semuanya. Coba, saya berasa begitu. Akhirnya mereka lama-lama bisa memahami. Memang PD ini menjadi salah satu tembok besar buat anak-anak kita ya. Artinya bagaimana mereka ini memiliki satu kepercayaan diri yang bagus. Ya. Nah, itu kunci satu pertama harus pede ya, percaya diri. Betul. Nah, ukurnya kayak apa, Mbak? Ukurnya pede kalau dia sudah mampu berbicara dengan baik di hadapan banyak orang. Saya kadang coba kamu memperkenalkan diri dengan bercerita diri kamu. Terus dia dengan enaknya bercerita mengalun. Wah, sudah pede enak. Aku udah begitu. Dalam hati sudah tumbuh. Setelah itu saya ajarkan dia untuk merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat. Akhirnya apa? Mengarah ke komunikasinya. Komunikasi. Oke. Nah, itu yang pertama PD. Yang kedua apa, Mbak? Nah, kedua justru tadi positive thinking. Positive thinking ya. Oh, harus punya pikiran yang selalu positif bahwa Anda itu punya apa ya? Artinya ketika kita ketemu apapun itu selalu berpikir positif ya. Apapun itu. Kalau dalam bahasanya Ustadz itu adalah sangka baik. Iya. Husnudzon. Harus berprasangka baik. Ya, sangka baik. Apapun juga, itu ya. Apalagi sekarang Pak, saya sangat berprasangka baik dengan Pak. Sangat berprasangka baik. Apapun itu. Apapun itu. Termasuk kopi yang saya hadapi ini. Biarpun pahit, sangka baik manis akhirnya. Justru kopi kalau ada pahitnya itu enak loh. Kopi. Iya. Nek gak pahit gak enak. Gak enak betul. Jadi yang pertama tadi PD, yang kedua harus punya positive thinking. Terus yang berikutnya, Mbak? Yang ketiga itu kan kita menghadapi sebuah hidup ini kan sebuah tantangan ya. Perjuangan. Nah, ini memang butuh gigih dan semangat. Jadi saya biasa menumbuhkan dia harus tetap semangat, harus tetap gigih. Menstabilkan semangat. Ini memang sangat sulit. Iya, Mbak. Coba sama dalam belajar ya, mereka masuk. Tolong sayang ya, kita tetap semangat ini kita jaga. Semangat ini kita jaga hingga selesai pembelajaran. Kadang di awal saja semangat. Iya, betul. Nanti sudah tengah-tengah sudah turun. Apalagi siswa 20, pertengahan terus tinggal 10. Pas mau uji kompetensi hilang. Udah, ini problem. Ini problem. Nah, kalau kita tidak memberikan motivasi untuk gigih, untuk semangat, karena gigih semangat ini nanti outputnya adalah sukses. Oke, jadi memang harus semangat. Ya. Artinya kalau dalam bahasa yang lain gini, Mbak, Anda akan mendapatkan apapun yang Anda lakukan sesuai dengan frekuensinya ya. Artinya kalau Anda mukulnya gini ya segini, tapi kalau maunya keras begitu juga. Jadi intinya adalah seberapa kuat, seberapa gigihnya. Biasanya seberapa gregetnya kamu mau sukses. Nah, itu baru bisa mendapatkan itu. Dan memang tidak ada sesuatu yang didapat itu dengan santai-santai, mudah-mudah nggak ada. Kalau segala sesuatu kita dapat dengan instan, juga cepat hilang. Oke, jadi harus gigih. Nah, jadi ada udah tiga ya. Yang pertama tadi harus PD, kedua harus positive thinking, yang ketiga harus gigih. Gigih ini dengan semangat. Saya biasa gini, Mbak, mengukur kegigihan ini itu biasanya pernah saya lakukan bahwa memang ternyata teman-teman itu belum melakukan sesuatunya dengan maksimal. Rata-rata begitu. Saya biasa ajak mereka diskusi, kemudian saya suruh tepuk tangan saja, Pak. Saya suruh tepuk tangan, ternyata ketika dia disuruh tepuk tangan di awal itu tidak sampai 1 menit sudah berhenti. Ya kan? Saya tanya, kenapa berhenti? Lanjut. Akhirnya bisa sampai 5 menit tepuk tangannya. Berarti jangka waktu setelah dia berhenti tadi lebih lama. Artinya apa?
artinya mereka ini masih punya kekuatan sampai 6 menit, tapi dia putus sampai di 1 menit saja. Nah, kita harus tahu trouble-nya di mana mereka terhenti. Itu makanya. Sama saat anak-anak kursus menyelesaikan program ini, kenapa terhenti? Jangan langsung, ya saya sarankan untuk instruktur dan pemilik lembaga jangan langsung menyalahkan siswa. Dikatakan malas lah, dikatakan apa? Coba kita juga tanya, apa sih yang kurang pada diri saya sehingga mereka tidak datang lagi? Iya, bisa juga. Kenapa mereka ini? Apakah materi saya ya begitu-begitu aja atau mungkin tidak nyambung di otaknya atau dan lain sebagainya? Itu menjadi bahan kajian kita. Betul. Jangan langsung menyalahkan peserta. Jadi saya selalu mengatakan segala sesuatu tolong kita dulu yang di nek wong Jawa nebah dodo sik ngono. Betul. Jadi rasanya kok piye to? Bisa istilahnya kalau dalam bahasanya adalah introspeksi. Introspeksi diri, ada apa ini? Kenapa begini? Jadi diri sendiri dulu. Jangan dulu orang lain yang disalahin. Ya. Ini Kan itu biasanya gini Mbak, katanya kalau ada juga filosofi itu kalau kita nunjuk orang ini cuma telunjuknya, ini yang loh ini. kita semua toh. Ternyata pengaruhnya di kita ya Mas. Tapi kalau saya sekarang kalau nunjuk bukan begitu Mbak, nunjukku begini. Ya, jadi kesana semua. Pak, ini bagian dari etika. Oh iya. Bagian dari etika. Gitu. Jadi sering saya sampaikan ke peserta bahwa jangan sekali-sekali kita menggunakan ini. Telunjuk ya? Ini telunjuk. Oh iya. Banyak bertanya, Bu, lah terus gimana kalau kita gunakan ini atau begini? Langsung ini ya? adalah etika. Sama. Tolong tanda tangan Pak di sini. Tidak boleh ini tanda Mbak, tangan. sini, Mbak. Oh, boleh. ya. Ini harus itunya begini. Tidak boleh. Jadi selalu harus Gini pakai ya? begini atau Oke. Ini sering begitu pembelajaran pertama ini karena ini akan coba Bapak rasa saja. Betul. Coba rasakan Pak. Saya tunjuk. Dengan saya kasih begini. Nusuk Beda. Nih, ini baru bahasa tubuh loh ini. Jadi pembelajaran di kepribadian, bahasa tubuh itu juga sangat jadi kita berikan di situ. Istilahnya adalah memang kalau itu bagian dari komunikasi kan Mbak. Artinya adalah ada komunikasi yang sifatnya verbal, ada juga sifatnya non-verbal. Itu dari makanya bagaimana kita bisa memixkan antara verbal dan non-verbal itu. Ya. Saya biasa membangkitkan mereka. Coba kamu ngobrol. Tuh kalau tanpa tangan kita ikut, non-verbal kita ikut, kaku nggak? Kaku nggak? Enggak. Coba kita mulai. Tangan kita ikut, bahasa tubuh kita ikut, senyum kita ikut, mata kita ada eye contact. Pasti jadi komunikasi. Ya. Itu yang ketiga Pak ya. Jadi pertama tadi ya, kita ulang-ulang ini karena sangat penting buat kita ya. Jadi yang pertama harus pede, kedua positive thinking, yang ketiga adalah harus semangat. Gigih. Yang empat. Nah, berbuatlah sesuatu yang baik. Pokok ini proses. Pokoknya apapun itu kamu harus memperbaiki diri. Berbuat sesuatu. Pokoknya hari ini bila perlu mempunyai catatan. Sehari ini saya sudah berbuat baik belum? Oh gitu ya. Jadi punya tabungan. Iya. Terus Bu, saya sudah berbuat baik, tapi kayaknya orang lain pokok menebar kebaikan saja lah. Bagaimana kita menebar kebaikan, bagaimana kita berbuat baik. Bu, mereka tidak merasa saya berbuat baik. Terserah. Yang penting kamu berbuat baik aja. Iya. Berbuat baik. Nah, ternyata dengan ini memproses dirinya untuk menjadi baik. Menjadi baik. Sudah terbiasa ya. Terbiasa. Membiasakan diri untuk selalu berbuat baik, Itu biasanya ada istilah ini Mbak, saya pernah dengar juga namanya energi positif. Energi positif itu adalah ya kita selalu menebar apapun yang kita bisa lakukan. Jadi pokoknya membuat berbuat baik kepada siapapun. Kan tidak harus berbuat baik itu kan tidak harus berupa materi kan? Tidak. Senyum ya. Salam sapa kita membuat sesuatu, memberikan motivasi, memberikan ini terus kemudian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Itu kan mereka juga senang. Aku berbuat baik hari ini. Contoh misalnya kalau aku bisa melakukan sesuatu untuk mereka, kenapa saya harus menunda-nunda? Iya. Itu tidak merugikan saya. Justru ini adalah tabungan amal ya. Saya selalu coba kita punya tabungan amal. Itu makanya biasa kita sebut dengan energi positif atau tabungan ya. Istilahnya nanti itu dan
yang mencairkan tidak siapa-siapa Bu, yaitu dari yang di atas. Iya. Yang akan mencairkan. Jangan khawatir, ada BCA. Iya. Bank Sentral Allah. Gitu ya. Saya Oh, selalu, iya. ini Bank Sentral Allah ini akan selalu memberikan kita lebih dari itu. Iya. Kalau guru saya bilang itu gini, jadi kalau Anda berbuat baik, itu nanti akan menjadi tabungan. Tabungan positif itu akan dicairkan oleh Tuhan pada saat Anda membutuhkan. Boleh jadi tidak berupa uang, tapi mungkin boleh jadi kesehatan, boleh jadi cinta, boleh jadi ya mungkin biasanya kita doa cari lagi doa kita terus dikabulkan. Itu juga karena kita perbuatan baik. Saya kira jadi itu energi ada positif efeknya. yang selalu kita tebarkan itu dampaknya ke kita. Ya, saya kira itu ya. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi 4. Nah, mungkin ada berapa Mbak? 5, 6. Yang terakhir tentunya kita selalu berdoa kepada Allah. Oke. Selalu kita memohon biar apapun yang kita ini, segala sesuatu ini adalah ridho Allah. Oke. Dan saya ketemu dengan Pak Ali, ini juga ridho Allah luar biasa hari ini. Ya. Mas Ali, Saya datang ke sini tuh Mbak. Saya tuh kan biasa kepoin juga nih IG-nya teman-teman. Twitternya ada Mbak Wici di sana ini. Jadi kayaknya ini bisa juga nih diculik-culik sedikit ya. Ada minta waktunya untuk kita ngobrol ya. Akhirnya saya minta kepada Mbak Ningsih yang di LKP Arsi ini. Saya datang ke sana. Ya, kebetulan ini ada program apa ini, Mbak? pendampingan atau coach untuk public speaking. Oh, public speaking. Jadi ada beberapa teman pimpinan lembaga yang dirangkul oleh Bu Ningsih di LKP Arsi ini. Terus dia, Wici bagaimana? Oh ya, saya kalau sudah diminta itu, saya sudah antusias. Biasa, ayo sudah. Berapa? Sudah berapapun. Kalau mereka mau maju, saya akan sempatkan waktu saya. Toh ada waktu luang saya di pagi hari. Karena kalau siang sudah di tempat lain ya, saya akan berdoa. Jadi ini sudah ada pendampingan 1 minggu ini. 1 minggu ya. Saya memaknai ini pendampingan atau coach ya. Saya pikir karena mereka bukan pemula. Oh iya, saya tahu. Jadi ternyata jadi saya manfaatnya ngobrol-ngobrol dengan Mbak Wici gitu. Karena saya tahu Mbak Wici ini sibuk sekali. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda mau cari Mbak Wici susah carinya ya. Jadi Anda sungguh beruntung bisa ketemu dengan Mbak Wici ya. Ini dadakan lah Mas Ali. Mas Ali juga kaget saya loh dengan tiba-tiba berkunjung. Ya sudah, ayo kita ngobrol. Ngobrol ya. Tapi biasa jodoh itu Mbak. Jadi biasa itu yang mepet-mepet itu biasa jadi jodohnya. Enak kalau kepepet ya. Oke, baik teman-teman sekalian, ya dari 5 tadi saya coba simpulkan ya. Yang pertama memang Anda harus punya percaya diri, yang kedua harus positive thinking, yang ketiga harus semangat, yang keempat adalah selalu berbuat baik ya. Kemudian yang kelima ya semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Jadi 5 itu saya kira pas juga 5 menjadi ya. kita sukses ke depan, dan itu juga ini juga lah yang membungkus kepribadian. Nah, ini yang membungkus kepribadian. Jadi siapa yang sudah melakukan 5 itu saya kira nanti akan memiliki kepribadian yang bagus. Nah, kepribadian ini Pak itu sebuah label yang tidak kelihatan. Oh iya ya? Nggak kelihatan. Ini berkepribadian atau tidak nggak kelihatan. Nanti kelihatan setelah dia bersikap, kelihatan, bertutur kata. Itu baru kelihatan. Oh iya, betul. Saya tahu tuh. Karena biasa begini. Ada juga yang menyaran gini. Kalau Anda mau melihat kepribadian teman Anda, coba bikin dia terkejut dan dia marah. Artinya gini, ketika orang itu mendapat sesuatu yang responsif, itu kan 2 Mbak. Yang kedua pasti, yang pertama marah, yang kedua pasti ya santai-santai aja gitu. Ada gitu. Jadi kadang gitu, jadi kita bikin mereka, kalau dalam bahasanya sekarang itu di-prank lah. Prank dulu. Nah, itu nanti keluar aslinya. Tanduknya. Nah, jujur, saya pernah di-prank sama pimpinan Arsi waktu saya ulang tahun. Oh gitu ya? Saya ulang tahun, tapi saya nggak marah Pak. Oh iya. Saya nggak marah. Dalam hati saya cuma bertanya-tanya, kenapa ini? Tapi saya nggak sempat marah, tapi saya ulang, kenapa ada sesuatu ini? Ada sesuatu pasti. Ternyata di-prank betul. Betul ya. Jadi teman-teman sekalian, itulah obrolan kita hari ini ya tentang kepribadian. Nanti mungkin kalau ada yang mungkin bisa dikonsultasikan. Oh ya Mbak, kalau mau ketemu Mbak Wici di mana aja? Mungkin ada akunnya atau namanya boleh, bisa saya biasa di Facebook ada, ya. WA group ada beberapa di WA group di teman-teman lembaga ada.
Dan hampir semua pimpinan lembaga, kan saya selalu kunjungan keliling ya. Ya, apalagi ini yang pelaksana sudah menyelenggarakan program yang berjalan, ya, kepada pimpinan lembaga yang sementara berjalan, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini betul-betul kita lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga bisa menjadi amanah ya Pak ya. Ini kan amanah negara ya, uang negara yang diberikan kepada kita kalau kita laksanakan dengan baik. Nah ini saya lihat teman-teman sudah mencoba mulai, saya lihat mereka juga sungguh-sungguh sudah ini, meskipun mereka ya nggak sepuh-sepuh loh, ini bukan anak muda lagi, tapi betul-betul saya kenal sebagian dari mereka-mereka Mbak. Makanya saya juga apresiasi kepada mereka. Itu sebagai contoh, kadang saya kalau ke yang muda-muda, coba contoh mereka. Ini yang sudah sepuh-sepuh, saya dengan semangat. Dia semangat ke kelurahan mencari data siswa, semangat. Iya luar biasa saya. Astaga. Iya. Nah ini kan perlu kita memberikan apresiasi ya. Kalau seharusnya Pak ada nanti apresiasi kepada pimpinan lembaga yang semangat begitu. Ini kan bisa juga sebetulnya kan ya itu kan namanya keterlibatan ya, partisipatori dari mereka memang luar biasa untuk bisa menggerakkan program-program pemerintah, sehingga nanti mungkin bisa jadi ya mungkin lah kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada mereka. Oke Mbak Wiji, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada teman-teman. Nah yang terakhir harapannya deh Mbak Wiji untuk khusus untuk peserta didik yang nantinya akan bekerja di perusahaan itu kayak apa harapannya? Ya, harapan saya kepada seluruh peserta didik yang saat ini sudah masuk ke program maupun yang belum, teruslah kita memiliki karakter, karakter diri kita. Jadi kembali lagi yang mudah, sangat mudah, coba ingat bahwa kita mempunyai dasar negara kita. Pancasila ya. Ingat kembali dari Pancasila itu dari sila 1, 2, 3 sampai 5 itu betul-betul ada pembelajaran di dalamnya. Itulah yang menjadi dasar dari kepribadian kita. Coba mulai dari situ. Oke Mbak Beja, makasih banyak. Kita punya campaign Mbak. Apa ini? Campaignnya adalah Vokasi Kuat Menguatkan Indonesia. Vokasi Kuat Menguatkan Indonesia, luar biasa. Bisa sama-sama ya? Oke. 1, 2, menguatkan Indonesia. Terima kasih, saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.